Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-temanku semuanya, para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Pada video kali ini saya mau membahas mengenai perjalanan saya di 78 Farm Jogja, terkhusus dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk kandang yang pernah saya bikin dari sejak awal, teman-teman. Nah, ini jadi ada beberapa kandang teman-teman yang pernah saya bikin sampai saat ini gitu. Jadi supaya mungkin jadi gambaran buat teman-teman, saya mau ulas juga plus minusnya ya, plus minusnya. Oke teman-teman, dari kandang yang paling sederhana, saya ada pernah bikin, ini adalah kandang yang beralaskan tanah teman-teman, beralaskan tanah, hanya disekat pakai ala kadarnya. Ini untuk koloni teman-teman. Nah, kandang seperti ini memang murah dalam pembuatannya. Namun mempunyai beberapa hal yang memang harus diperhatikan banget ya teman-teman. Salah satunya adalah kesigapan kita untuk selalu mengganti alas kandangnya gitu teman-teman. Jadi kalau mau hangat, memang alas kandangnya bisa ditebari dengan gergajian kayu atau sekam padi gitu teman-teman. Nah, kalau pakai dua material tadi, bahan material tadi, memang usahakan untuk ini ya, usahakan untuk kita rajin menggantinya dengan dasar pemikiran supaya tidak ada akumulasi amonia di dasar kandangnya. Jadi kalau itu kan lembab teman-teman, lembab. Dengan kandang yang tidak luas, salah satu kendalanya adalah hal itu tadi. Jadi alasnya bisa lembab. Nah, kalau alasnya lembab, nanti kekhawatiran utama adalah amonia yang terkumpul dan kemudian bisa naik kehirup oleh kambing dombanya. Nah, ini harus rutin-rutin diganti teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang punya lahan lebih besar, ini waktu penggantiannya pun bisa agak lebih lama sedikit, karena bisa disetting yang diatapi itu hanya sedikit, tapi yang los tanpa atap ini luas teman-teman. Nah, ini bisa juga dengan cara sistem ini murah meriah. Nah, kalau teman-teman yang nggak punya lahan luas, otomatis memang konsekuensinya harus sering-sering mengganti alas lantai bawahnya gitu. Kalau tanpa alas pun bisa, namun teman-teman harus sering-sering nyapu serindilnya ya, supaya tidak jorok banget ya. Jadi katakanlah nyapunya tiap pagi atau tiap sore, nanti serindilnya dikumpulin, terus nanti dibuat untuk pupuk teman-teman. Jadi bagian dalam kandang ini lebih cenderung selalu terkontrol bersih. Oke, lanjut kandang yang sederhana lagi teman-teman. Ini kandang yang dengan bahan material kebanyakan adalah kayu dan bambu teman-teman. Jadi lantainya juga lantai bambu,
dindingnya dari kayu. Ini kandang sederhana, semua orang juga bisa bikin kandang seperti ini. Nah, kandang dengan lantai bambu ini ada plus minusnya teman-teman. Plusnya adalah bahannya memang murah bagi teman-teman yang ada di kampung karena cari bambunya pun mudah. Minusnya adalah kekuatan dari si bambu ini seringkali tidak bisa bertahan lama. Jadi bahayanya adalah nanti kambing dombanya bisa terperosok, terjepit gitu teman-teman. Nah, dan kalau sudah di atas 1 tahun biasanya kepala pakunya yang untuk maku si lantai bambu ini sering nanti longgar sendiri teman-teman. Jadi kebiasaannya itu bisa melukai kukunya si kambing domba atau melukai badannya ketika dia rebahan. Nah, kandang yang sederhana ini pun masih layak untuk produksi gitu. Jadi kalau misalnya kita atau teman-teman mau bikin kandang produksi bisa dengan metode kandang seperti ini yang sederhana. Artinya dengan bahan yang sederhana pun sudah bisa jadi rumahnya embek yang nyaman kok untuk breeding atau untuk penggemukan gitu teman-teman. Nah, lanjut berikutnya ini kandang semi umbaran teman-teman. Kandang semi umbaran, bahannya ini kandangnya kayu terus ada umbarannya ke belakang itu ada gitu, jadi bisa naik turun. Nah, cuman ini masih teman-teman, ini masih kurang luas ya umbarannya. Nah, menurut saya ideal umbaran itu kalau bisa lebarnya minimal 2 atau 3 kali lipat yang diatapi. Jadi yang kandang panggungnya. Jadi misalnya kandang panggungnya ukuran 6 kali 3, jadi umbarannya paling enggak ukurannya 2 atau 3 kali lipatnya. Jadi si kambing dombanya bisa leluasa bermain. Nanti dia naik sendiri kok teman-teman. Misalnya hujan atau apa atau pas makan dia akan naik sendiri. Kandang semi umbaran ini dari bahan kayu bisa, dari bahan bambu bisa, dari besi pun bisa. Plusnya adalah kandang semi umbaran seperti ini menurut saya saat ini memang yang paling efektif untuk ternak kambing domba. Hanya kendalanya itu kadang bagi yang ada di Jawa, bagi peternak-peternak yang ada di Jawa itu lahannya tidak ada. Jadi kalau lahannya memang ternyata terbatas, yang penting bisa disetting untuk umbaran kambing dombanya seperti yang di video ini teman-teman. Bahannya bisa pakai bambu, kayu, besi juga bisa. Terus lanjut ke ini ada kandang domba yang pendek teman-teman, kandang domba pendek. Ini banyak muncul pertanyaan, biasanya munculnya Mas emang nggak lompat apa gitu. Nah, kalau domba memang bukan tipikal yang sering lompat ya teman-teman, beda dengan kambing ya. Kalau kambing pagar dindingnya nggak lebih dari 1 meter itu biasanya dia masih bisa lompat. Kalau domba dia nggak begitu mau lompat kok teman-teman. Jadi dindingnya itu tinggi 60 cm dari lantai kandangnya pun nggak apa-apa, dia nggak loncat. Oke, ini kemudian kandang yang terakhir itu saya bikin kandang ini teman-teman. Kandang dari bahannya besi semua. Nah, ini dari besi semua. Kandang dari besi semua ini sangat ideal dibikin kalau menurut saya kalau teman-teman bisa ngelas atau punya tukang las sendiri. Nah, karena ini nanti pekerjaannya memang panjang, artinya butuh waktu yang panjang untuk mengerjakannya. Namun memang prosesnya dia lebih cepat dibandingkan pembuatan kandang dari bahan kayu ataupun dari bambu teman-teman. Jadi tinggal ukur, potong,
sesuai desain, kemudian dilas, habis dilas kemudian tinggal dicat teman-teman supaya terlihat lebih cantik gitu. Nah, alas lantainya yang kandang baru yang catnya kayak minimarket ini ini saya pakai kayu pinus teman-teman. Saya memang masih lebih suka pakai lantai kayu dibandingkan lantai selat plastik karena memang material kayu di daerah saya masih mudah didapatkan teman-teman. Jadi pakai kayu-kayu kampung gitu bisa, atau mau pakai kayu pinus juga bisa. Nah, kalau ada yang bertanya, Mas kenapa kok pakai kayu pinus? Karena memang dia awet teman-teman, awet. Kena urin gitu dia nggak lapuk. Ini biasanya juga dipakai oleh teman-teman peternak kambing yang ada di dekat hutan perhutani teman-teman. Jadi memang kualitas lantainya dari kayu ini memang menurut saya top lah, top itu. Nah teman-teman, perubahan-perubahan kandang ini memang apa ya, memang mau nggak mau memang harus saya lakukan ya, karena memang sesuai kebutuhan perkembangan dari usaha saya ya. Jadi teman-teman pun suatu saat bagi yang baru ngawali ternak kambing domba akan dihadapkan pada situasi harus ngedit kandang, harus ngerenovasi kandang gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau kandangnya berubah bentuk, berubah fungsi segala macam. Nah, karena ini memang kebutuhan dari usaha ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan, saya paling suka bahannya pakai apa? Pilihan pertama untuk pembuatan kandang itu memang kalau dengan catatan punya tukang las itu pakai besi teman-teman. Nah, kalau pilihan yang kedua itu memang pakai kayu. Nah, bambu saat ini kandang saya tidak ada yang lagi pakai bahan materialnya bambu, karena memang pengalaman yang saya alami, pernah mengalami banyak cempe itu kejeblos teman-teman. Kalau kejeblos nanti pincang, nafsu makannya turun segala macam, pasti mengganggu performanya. Nah ini teman-teman, ini sebagian sekilas mengenai kandang saya yang dulunya dari kandang sederhana merangkak naik seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru mau ngawali, kalau boleh ngasih saran, jangan tiba-tiba langsung bikin kandang yang besar, tapi sistemnya bisa pakai kandang tumbuh teman-teman. Kalau kandang tumbuh itu nanti misalnya hari ini teman-teman punya indukan 40 nih, harus bikin kandang untuk ibu atau indukan melahirkan, atau untuk memang posisinya naruh hasil panenan cempe gitu ya, monggo. Nanti memang pasti ada perubahan-perubahan terus. Jadi karena memang perubahan ini sifatnya pasti, alangkah baiknya teman-teman kalau ada profit bulanan itu memang disisihkan, entah monggo sekian berapa sesuai kemampuan masing-masing yang digunakan untuk perawatan kandang ataupun penambahan unit kandang teman-teman. Nah ini sekilas mengenai perjalanan kami di 78 Farm. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga tayangan-tayangan kami membawa manfaat positif bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sukses, jaya, berbahagia dengan menjalani ternak kambing ataupun domba. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya.